Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, perkenalkan nama saya Rohanah dengan NIM 180105022. Di sini saya sebagai moderator dalam mempresentasikan makalah kami kelompok 4 yang berjudul Teori pengangguran dan jenis-jenis pengangguran. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemateri pertama, saudara kita Ahmad Ramli. Kepadanya disilahkan. Baik, langsung saja. Yang pertama, teori pengangguran. Pengangguran adalah suatu keadaan di mana seorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Menurut Badan Pusat Statistik, dalam indikator ketenagakerjaan, pengangguran merupakan penduduk yang tidak bekerja tapi sedang mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan suatu usaha baru, atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja tapi belum mulai bekerja. Tetapi secara aktif mencari pekerjaan tidak dapat digolongkan sebagai pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tidak bekerja sama sekali atau bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu sebelum pencacahan dan berusaha memperoleh pekerjaan. Sedang mencari pekerjaan, angkatan kerja terdiri dari golongan yang bekerja dan golongan yang menganggur. Golongan yang bekerja merupakan sebagai masyarakat yang sudah aktif dalam kegiatan yang menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan sebagian masyarakat lainnya yang tergolong bekerja dan mencari pekerjaan termasuk dalam golongan menganggur. Sudah digolongkan dalam angkatan kerja yang sedang aktif dalam mencari pekerjaan pada suatu tingkat upah tertentu, tetapi tidak dapat memperoleh pekerjaan yang diinginkan. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis pengangguran, di mana jenis-jenis pengangguran yang pertama yaitu pengangguran struktural. Pengangguran ini muncul karena mereka tidak memiliki keterampilan atau mereka memiliki keterampilan tetapi tidak cocok dengan permintaan yang ada. Yang kedua, pengangguran friksional. Seringkali individu mengambil waktu sebelum menemukan pekerjaan yang tepat. Saat aktif mencari pekerjaan, mereka dikategorikan sebagai pengangguran. Yang ketiga, pengangguran siklikal. Selama siklus bisnis, tidak hanya PDB real yang berfluktuasi, tetapi juga tingkat pengangguran. Meskipun penawaran tenaga kerja tidak berubah, permintaan tenaga kerja berubah selama fase siklus bisnis. Jadi ada periode ketika permintaan tinggi dan ada periode ketika permintaan rendah. Yang keempat, pengangguran musiman. Ini seperti pengangguran siklis, tetapi masalahnya berasal dari faktor musiman dan bukan disebabkan oleh naik turunnya aktivitas ekonomi. Misalnya, selama kedua periode permintaan pekerjaan tertentu selama hari libur seringkali lebih tinggi dari hari musim normal. Yang kelima, pengangguran struktural ditambah pengangguran friksional membentuk tingkat pengangguran alami. Mereka akan tetap ada seiring waktu meskipun perekonomian berada pada full employment atau PDB berada pada tingkat potensialnya. Jadi tingkat pengangguran tidak pernah sama dengan nol. Jadi, kesimpulan dari teori pengangguran dan konsep-konsep pengangguran itu ialah pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Seorang tidak bekerja tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan, tidak tergolong sebagai pengangguran. Pengangguran dapat terjadi disebabkan oleh tidak seimbangnya pada pasar tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta. Jadi maksudnya di sini ialah jumlah lapangan pekerjaan tidak sesuai dengan orang yang mencari pekerjaan. Artinya di sini orang mencari pekerjaan itu lebih banyak daripada lapangan pekerjaan yang disediakan oleh pemerintah itu sendiri. Jadi di sini
ada penggolongannya juga, yaitu jenis pengangguran sebagai berikut. Yang pertama, pengangguran struktural. Yang kedua, pengangguran friksional. Yang ketiga, pengangguran siklikal. Yang keempat, pengangguran musiman. Dan yang terakhir, pengangguran struktural. Jadi jenis-jenis pengangguran yang sudah saya sebutkan tadi itu sudah dijelaskan oleh pemateri pertama dan pemateri kedua. Jadi kurang lebihnya hanya ini yang dapat kelompok 4 sampaikan. Saya Rohana sebagai moderator pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata dari teman-teman maupun saya sendiri. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.